Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah hari ini engkau bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita bersholawat bersama, karena satu sholawatmu mungkin yang akan menjadi pembuka jalan kemuliaan hidupmu. Sahabat Cantika Story, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif pilihan setiap harinya. Pernahkah kau bertanya, mengapa seseorang yang berasal dari negeri jauh justru mendapat jodoh dan rezeki tak disangka di negeri orang? Mungkinkah ini terjadi pada siapapun yang sabar dan menjaga kehormatan di tanah asing? Malam itu Riyadh terasa lebih sunyi dari biasanya. Gedung tinggi kantor pusat Al-Karim Ekspor tampak gelap, kecuali satu lantai di bagian tengah. Di sana, lampu kantor menyala sendirian, memantulkan siluet seorang wanita muda yang sedang tekun mengetik. Namanya Rana. Wanita asal Jawa Timur itu telah 3 tahun bekerja di perusahaan besar itu. Mulanya sebagai staf administrasi, namun karena ketekunan dan kejujurannya, ia kini diangkat menjadi manajer keuangan. Tapi malam itu bukan malam yang tenang. Ada laporan yang harus dirampungkan sebelum rapat besar esok hari. Rana memijit pelipisnya, matanya lelah menatap angka-angka dalam spreadsheet. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pria bersorban putih dan jubah hitam berdiri di ambang pintu. "Kenapa belum pulang, Nona Rana?" tanyanya dengan suara berat namun sopan. Rana menoleh, terkejut. Pria itu dikenal sebagai asisten direktur, bernama Tuan Amir. Ia jarang bicara, tapi selalu memperhatikan detail pekerjaan Rana. "Maaf, Tuan, saya belum selesai menyusun laporan keuangan untuk cabang Dubai." Pria itu melangkah pelan mendekat. Di tangannya, ia membawa setangkai bunga mawar merah segar. Tanpa banyak bicara, ia meletakkannya di atas berkas keuangan Rana. Orang jujur akan selalu diuji. Tapi kadang, hadiah datang bahkan sebelum ujiannya selesai, ucapnya. Rana menunduk. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak berani menatap mata pria itu. "Apa ini bentuk sindiran atau semangat, Tuan?" tanyanya ragu. "Yang kau pikirkan," jawab pria itu pendek, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Rana terdiam lama. Jantungnya berdetak cepat. Tidak ada alasan jelas kenapa pria itu datang malam-malam hanya untuk meletakkan bunga. Tapi bukan itu yang membuat hatinya kacau. Ia merasa ada sesuatu dalam tatapan Tuan Amir yang tak biasa. Seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat dikatakan. Dan benar saja. Sejak malam itu, banyak keanehan terjadi. Tuan Amir mulai sering muncul di ruang keuangannya. Kadang hanya berdiri memerhatikan dari kejauhan. Ia juga sering memberi tugas khusus yang tidak diberikan kepada manajer lain. Tapi yang paling membuat Rana gelisah adalah ketika ia mendapati ada beberapa pegawai lain yang memperhatikannya dengan tatapan iri. "Berhati-hatilah, Rana. Kau sedang menjadi pusat perhatian," bisik salah satu staf senior perempuan yang menjadi teman baiknya. "Apa maksudmu, Kak Salma? Beberapa orang mengira kau punya hubungan khusus dengan pemilik perusahaan. Mereka salah, kan?" Rana terdiam. Ia bahkan tidak tahu siapa pemilik perusahaan ini sebenarnya. Selama ini ia hanya mengenal direktur eksekutif dan para manajer. Tapi pria bersorban putih itu, siapa dia sebenarnya? Dan tepat saat pertanyaan itu membayangi pikirannya, ia kembali menemukan bunga mawar di atas mejanya pagi harinya. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tapi hatinya mulai berbisik. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik perhatian pria itu. Hari-hari di kantor Al-Karim Ekspor berjalan dengan ritme yang cepat dan padat. Namun sejak malam itu, dunia Rana terasa berubah. Ada tatapan-tatapan baru yang ia rasakan. Ada bisik-bisik yang tidak lagi ia pahami. Suatu siang, saat Rana sedang mengecek laporan pajak luar negeri, suara ketukan pelan terdengar di pintu ruangannya. "Silakan," katanya tanpa menoleh. Pintu terbuka. Aroma parfum khas Arab langsung memenuhi ruangan. Rana mendongak, dan jantungnya langsung berdebar. Tuan Amir berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam.
Aku ingin kau yang ikut ke rapat cabang Dubai lusa nanti. Bukan manajer senior yang lain, ucapnya singkat. Rana tertegun. Tapi Tuan, biasanya itu tugas divisi lain. Saya? Sudah kupastikan. Mereka akan mengatur visa dan perjalananmu. Aku ingin kau mendampingi langsung. Aku percaya pada kejujuranmu, Rana. Ucapan itu terdengar biasa, tapi di telinga Rana terasa seperti pengakuan tersembunyi. Saat pria itu pergi, Rana menunduk. Tangannya meremas ujung jilbabnya. Kenapa ia merasa seperti sedang diuji dengan rasa yang lebih dari sekadar profesional? 2 hari kemudian, mereka terbang ke Dubai. Selama perjalanan, Tuan Amir tetap tenang. Ia membaca dokumen, tak banyak bicara. Tapi setiap kali mata mereka beradu, Rana merasa seperti diselami. Ia jadi gugup, tapi tidak berani bertanya apapun. Setiba di hotel tempat konferensi berlangsung, Tuan Amir memberikan satu kunci kamar pada Rana. Kau di lantai 7. Aku di sebelah kamar sebelahmu. Kita akan rapat jam 8 malam nanti. Siapkan datanya. Rana mengangguk. Tapi saat malam tiba, sebelum rapat, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia membuka pintu, dan mendapati Tuan Amir berdiri dengan wajah serius. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ikut aku. Mereka turun ke lobi, lalu menyusuri lorong menuju ruang meeting privat. Di sana, sebuah layar besar menampilkan nama-nama manajer dan grafik laporan keuangan cabang. Rana mendekat. Heran. Kenapa saya dibawa ke sini? Tuan Amir menatap layar itu, lalu berkata, karena aku ingin kau tahu bahwa di antara semua orang yang bekerja di perusahaan ini, hanya satu yang berani menolak sogokan 5.000 rial saat ada audit. Hanya satu. Rana terdiam. Ia tahu maksudnya. Itu kejadian setahun lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Apa? Tuan menyelidiki saya. Aku mengamati. Karena sejak awal aku tak ingin sekadar manajer. Aku sedang mencari seseorang yang mampu menempati posisi lebih tinggi, lebih dalam. Bukan hanya di perusahaan ini, tapi juga dalam hidupku. Ucapan itu menghentikan napas Rana sejenak. Tuan, saya hanya pegawai biasa. Di dunia ini, hanya Allah yang memuliakan seseorang. Kau datang dari jauh. Dari negeri yang tidak banyak dikenal di sini. Tapi kau membawa kehormatan, kejujuran, dan doa dalam langkahmu. Tuan Amir berbalik, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh. Rana. Kadang seseorang harus melihat lebih dari sekadar angka untuk memahami nilai sesungguhnya dari seseorang. Dan pintu pun tertutup perlahan. Rana duduk di sofa panjang itu, sendirian. Tapi hatinya tidak lagi hening. Ia sadar malam itu, bukan hanya angka-angka yang sedang diperhitungkan. Pulang dari Dubai, Rana merasa hari-harinya tak lagi sama. Bukan karena perjalanan bisnis itu, tapi karena kalimat terakhir Tuan Amir yang terus terngiang. Ia masih bingung. Apa maksud semua itu? Apakah hanya pujian profesional? Atau isyarat yang lebih dari sekadar hubungan kerja? Namun, sebelum sempat Rana menemukan jawaban, badai kecil mulai datang menyapanya. Pagi itu, ia dipanggil ke ruang direktur utama oleh sekretaris pribadi. Biasanya, hal seperti itu hanya terjadi jika ada evaluasi besar. Saat masuk, ia melihat 2 manajer senior duduk dengan wajah dingin. Salah satunya adalah Tuan Jalal, yang sejak lama tak menyukai kedekatan Rana dengan asisten direktur, yang sebenarnya tak lain adalah pemilik perusahaan. Ada laporan ketidakwajaran dalam pembukuan cabang luar negeri. Namamu tercantum sebagai otoritas tanda tangan, kata Tuan Jalal dengan nada tajam. Rana mengerutkan dahi. Saya tak pernah memalsukan apapun. Semua dokumen yang saya paraf telah melalui pengecekan ganda. Saya punya bukti email dan catatan meeting. Satu lagi manajer melempar map ke arahnya. Tapi dalam file ini, tanda tanganmu ada pada pengeluaran fiktif di Dubai. Rana membuka map itu, dan hatinya mencelos.
Tanda tangannya ada di sana, tapi ada keanehan pada lekuk tinta. Ia sadar, itu dipalsukan. Ini bukan tanda tangan saya. Ini hasil rekayasa, ujarnya dengan napas tercekat. Namun tak ada yang membelanya. Semuanya memandangnya seolah ia pelaku. Rana merasa sendirian. Bahkan Tuan Amir tidak terlihat sejak pagi. Apa mungkin ia juga percaya pada tuduhan ini? Beberapa jam kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh kantor. Rana dituding sebagai penyebab bocornya dana perusahaan. Beberapa pegawai yang dulu bersahabat kini menjauh. Di pantry, ia mendengar bisik-bisik yang menyakitkan. Katanya dekat sama bos, tapi ternyata maling juga. Makanya, kalau terlalu cepat naik jabatan, pasti ada udang di balik batu. Rana pulang ke apartemennya dengan mata merah. Malam itu ia sujud lama. Tak ada satupun manusia yang ia curhati, kecuali Allah. Dalam tangis, ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau memang ini ujian, beri aku sabar. Tapi jika ini jalan menuju takdir yang Engkau siapkan, maka bimbing aku dengan cahaya MU." Keesokan harinya, Rana tetap masuk kantor meski kepalanya pusing menahan tekanan. Ia mencoba fokus bekerja sambil mengumpulkan bukti pembelaan. Namun, satu hal yang terus menghantui pikirannya. Mengapa Tuan Amir tidak muncul dan membelanya? Sore hari menjelang pulang, ia berjalan di lorong belakang menuju ruang keuangan. Saat melintas, ia mendengar dua pegawai sedang berbisik keras di balik tembok lift. Sudah dikirim ke email bos besar. Sudah. Video rekaman CCTV waktu Tuan Jalal masuk ruang keuangan dan buka komputer Rana malam-malam. Gila ya, ternyata dia yang atur semuanya. Langkah Rana terhenti. Matanya melebar. Apa? Ada bukti? Tanpa pikir panjang, Rana segera menyelinap ke ruang IT dan menemui staf teknisi lama yang dulu pernah ia bantu saat kesulitan mencairkan bonus. "Mas Omar, tolong bantu saya butuh salinan rekaman CCTV minggu lalu, jam 10 malam. Kalau benar, saya bisa membersihkan nama saya." Mas Omar mengangguk. "Saya tahu kamu bukan orang sembarangan, Neng. Kita lihat sama-sama." Beberapa menit kemudian, layar monitor menunjukkan rekaman malam hari saat kantor sepi. Terlihat jelas, Tuan Jalal membuka ruang keuangan dengan kartu akses, lalu mengutak-atik komputer. Ia tampak mengambil dokumen dan menyisipkan sesuatu. "Alhamdulillah," bisik Rana, matanya berkaca-kaca. Rekaman itu langsung ia simpan ke flash disk. Tapi sebelum ia keluar dari ruang IT, langkah kaki berat terdengar dari lorong belakang. Tuan Amir berdiri di sana, menatapnya. "Kau sudah menemukan kebenaran?" tanyanya lembut. Rana menggenggam erat flash disk di tangannya, menatap pria itu dalam-dalam. "Saya hanya ingin membersihkan nama saya, Tuan." Pria itu mengangguk. "Dan aku akan membantumu mengungkap semuanya di depan semua orang. Rapat darurat besok. Siapkan dirimu." Pagi itu kantor Al-Karim Export tampak lebih tegang dari biasanya. Semua manajer hadir lengkap. Beberapa dari mereka bahkan datang lebih awal, duduk di ruang rapat utama dengan wajah cemas dan penasaran. Undangan rapat darurat dikirim langsung oleh Tuan Amir, yang selama ini masih dianggap hanya sebagai asisten direktur. Namun, di antara semua yang hadir, hanya Rana yang berjalan dengan langkah pelan namun mantap. Di dalam tasnya, sebuah flash disk kecil menjadi penopang harapan terbesarnya. Saat ia masuk ruang rapat, ruangan sudah hampir penuh. Di ujung meja panjang, Tuan Jalal duduk dengan tenang, bibirnya sesekali menyunggingkan senyum yang terpaksa. Tuan Amir belum terlihat. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka. Seorang pria bersorban putih dan gamis hitam masuk dengan langkah tenang. Semua berdiri. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pria itu tidak mengambil tempat di kursi samping direktur seperti biasanya. Ia langsung berjalan ke kursi utama di tengah meja bundar, tempat yang biasanya hanya ditempati oleh pemilik perusahaan tertinggi. Semua terdiam. Dengan suara mantap, pria itu membuka pertemuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengundang kalian semua untuk menyaksikan kebenaran. Karena perusahaan ini dibangun di atas kejujuran, dan kejujuran harus dijaga. Beberapa manajer saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik, "Kenapa dia duduk di kursi pemilik?" Pria itu tersenyum, lalu membuka identitasnya. "Perkenalkan, nama saya lengkap adalah Amir bin Fattah Al-Mahri, pemilik tunggal Al-Karim Export Group. Selama ini saya menyamar sebagai asisten direktur untuk melihat siapa yang benar-benar layak mengelola perusahaan ini dengan hati." Seisi ruangan gempar. Tuan Jalal bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat. "Apa maksud semua ini, Tuan?" Tuan Amir tidak menanggapi langsung. Ia memberi isyarat pada Rana untuk maju. Dengan tangan tenang, Rana mencolokkan flash disk ke layar proyektor. Video rekaman malam itu diputar. Terlihat jelas sosok Tuan Jalal masuk ruang keuangan, membuka komputer, dan menyisipkan berkas palsu. Tidak ada suara di ruangan itu. Hanya detik jam dinding yang terdengar menggema. Setelah video usai, Tuan Amir berdiri. Beginilah Allah membela hambanya yang sabar dan bersih dari niat buruk. Rana telah difitnah, tapi ia tidak membalas dengan kebencian. Ia mencari kebenaran. Dan hari ini, Allah menunjukkan kebenaran itu kepada kita semua. Tuan Jalal terduduk lemas. Kepala keamanan segera memintanya keluar dari ruangan. Beberapa manajer terisak haru, menyesal karena sempat ikut membisikkan prasangka. Namun kejutan hari itu belum selesai. Tuan Amir menoleh ke arah Rana. Suaranya kini lebih lembut, lebih dalam. "Aku ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi padamu, Rana. Bukan hanya karena kau telah menyelamatkan nama perusahaan ini, tapi karena kau telah menunjukkan padaku bahwa di balik angka dan laporan, ada jiwa yang luhur dan hati yang teguh." Ia mengambil sesuatu dari dalam jubahnya. Sebuah kotak kecil berwarna marun. "Di depan semua orang di sini, aku ingin menyampaikan niatku yang sebenarnya." Seluruh ruangan menahan napas. "Aku tidak hanya ingin kau terus menjadi bagian dari manajemen perusahaan ini, aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Jika engkau bersedia, izinkan aku meminangmu, Rana." Rana terdiam. Matanya berkaca-kaca. Mulutnya nyaris tak bisa berkata-kata. Semua hadirin tertegun. Sebagian bahkan menangis haru. Dan Rana dengan suara bergetar menjawab lirih, "Jika ini takdir dari Allah, aku ridha." Sejak hari rapat besar itu, kehidupan Rana berubah seketika. Ia tak lagi hanya seorang manajer keuangan dari Indonesia yang meniti jalan di negeri asing. Kini, ia menjadi wanita yang diperbincangkan di koridor-koridor kantor sebagai calon istri dari Amir bin Fattah Al-Mahri, pemilik tunggal perusahaan yang ia kira hanya seorang staf biasa. Namun, bukan pujian yang membuat hati Rana bergetar, melainkan rasa syukur. Ia tahu, semua ini bukan karena kecantikannya, bukan pula karena keberuntungan. Ini adalah buah dari doa-doanya yang tak pernah ia putus setiap malam, sujud-sujud panjang di lantai kamar apartemen sempit, dan kesabarannya ketika difitnah. Malam setelah lamaran itu, Tuan Amir mengajaknya berbicara secara pribadi di sebuah ruang pertemuan yang tenang. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat," ucapnya sambil menatap secangkir teh di tangannya. "Tapi aku tidak ingin menunggu lama untuk sesuatu yang aku yakini sebagai ketetapan Allah." Rana menunduk. Suaranya gemetar saat menjawab, "Saya pun masih merasa ini seperti mimpi, Tuan. Maksud saya, Amir." Pria itu tersenyum. "Sejak pertama melihatmu bekerja, aku tahu kau berbeda. Kau menjaga salatmu bahkan di tengah kesibukan kantor. Kau menolak sogokan, kau tak ikut gosip, dan tak pernah memamerkan apapun. Kejujuranmu membuatku yakin bahwa wanita sepertimu yang layak menjadi pendamping hidupku." Rana menggigit bibirnya, menahan haru. "Saya hanya berusaha menjadi wanita yang menjaga amanah, Amir." Lelaki itu mengangguk. "Dan itu cukup untuk membuatku jatuh cinta." Beberapa minggu setelahnya, pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta megah yang memamerkan kekayaan.
Sesuai permintaan Rana, pernikahan dilakukan secara syar'i, dengan wali dari pihak Kedutaan Indonesia dan beberapa kerabat terdekat Amir. Sebuah masjid megah di Riyadh menjadi saksi ketika Amir mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas, dan Rana menjawab dengan air mata haru. Saat tangan Amir menggenggam tangan ayah Rana yang didatangkan langsung dari kampung, suasana menjadi hening. Tak ada suara selain isak bahagia dan lafaz doa yang mengalir dari para hadirin. Alhamdulillah, anak saya akhirnya menemukan laki-laki yang tak hanya mencintai, tapi juga menghormati, ucap sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Dan sejak hari itu, status Rana berubah. Ia bukan lagi hanya manajer, tapi istri dari seorang pemilik perusahaan, wanita yang telah dipilih bukan karena duniawinya, melainkan karena agamanya. Namun, meski telah menjadi istri seorang bangsawan muda, Rana tak mengubah dirinya. Ia tetap masuk kantor seperti biasa, mengenakan gamis sederhana, membawa tas kerja yang sama, dan tetap bersikap ramah pada semua staf. Bedanya kini, ia datang bersama sang suami yang menggenggam tangannya dengan penuh hormat. Suatu siang, saat istirahat kantor, seorang staf perempuan muda bertanya padanya, "Bu Rana, apa yang membuat Tuan Amir memilih ibu? Kami semua dulu berpikir dia tidak akan pernah menikah." Rana tersenyum. Matanya lembut saat menjawab, "Mungkin karena saya tidak pernah berusaha untuk dipilih oleh manusia, saya hanya berusaha agar tetap dipandang oleh Allah." Staf itu terdiam, dan pelan-pelan menunduk, lalu tersenyum kagum. Hari itu, bukan hanya Rana yang menang, tapi juga setiap hati yang belajar bahwa kejujuran dan doa tak pernah sia-sia. Menjadi istri dari seorang bangsawan muda tak berarti Rana hidup tanpa ujian. Justru, setelah pernikahan mereka diumumkan, bisikan-bisikan baru mulai terdengar, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pegawai mulai menunjukkan sikap dingin, tak sedikit yang menganggap Rana kini mendapatkan semua karena statusnya sebagai istri bos, bukan karena kerja kerasnya. Apapun yang dia katakan pasti disetujui sekarang, kan? Bisik salah satu staf saat rapat berlangsung. "Enak ya, jadi istri pemilik perusahaan," sahut yang lain sambil menyindir. Rana mendengarnya, dan meski hatinya perih, ia tetap tersenyum. Ia tahu, cobaan bukan hanya datang saat kita terjatuh, tapi juga saat kita naik. Dan pada titik inilah kesombongan bisa masuk diam-diam jika hati tak dijaga. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama di ruang keluarga rumah mereka yang tenang, Amir memandang istrinya dengan mata tajam namun lembut. "Aku tahu apa yang terjadi di kantor. Kau tidak perlu menahannya sendiri." Rana meletakkan sendoknya perlahan. "Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan, Amir. Mereka mungkin hanya butuh waktu untuk percaya bahwa aku tetap orang yang sama." Amir mengangguk pelan. "Kau lebih kuat dari yang kupikirkan." Malam itu, ia memeluk Rana dengan hangat dan berkata, "Dan inilah alasan mengapa aku memilihmu. Karena meski dunia menekanmu, kau tetap rendah hati. Itu yang tak bisa kubeli dengan semua kekayaan yang aku punya." Namun, ujian terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Rana mulai merasa ragu pada dirinya. Setiap keputusan yang ia buat sebagai manajer kini selalu ia pertanyakan sendiri. Apakah ini murni keputusan profesional? Atau karena aku istri Amir? Ia mulai membatasi perannya di kantor, mundur dari beberapa proyek besar. Ia merasa tak pantas berada di tengah-tengah sistem yang ia anggap telah berubah karena status barunya. Melihat hal ini, Amir memanggilnya ke ruang kerjanya di rumah. "Apa yang sedang kau lakukan, Rana? Kenapa kau menarik diri?" Rana menunduk. "Aku takut. Aku mengambil hak orang lain. Aku takut orang-orang jadi tidak adil karena aku." Amir berdiri dari kursinya, lalu duduk di depan Rana. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Dengarkan aku baik-baik. Ketika aku memintamu menikah denganku, itu bukan untuk menghancurkan dirimu. Justru aku ingin membesarkanmu. Aku tidak mencintaimu karena posisimu, tapi karena nilai-nilai dalam dirimu. Jika hari ini kau menjauh, itu berarti kau membiarkan fitnah menang. Jangan beri mereka kesempatan untuk merampas cahaya yang sudah kau bangun selama ini."
Air mata Rana mengalir. Kata-kata suaminya seperti angin yang memadamkan api ragu dalam dadanya. Malam itu, ia kembali mengambil mushaf kecil yang selalu ia bawa sejak di Indonesia. Ia membuka lembar-lembar Quran, lalu bersujud dalam sunyi. Ia meminta kekuatan kepada Allah, agar bisa menegakkan kejujuran, bukan dengan marah, tapi dengan istiqomah. Dan esok harinya, Rana kembali ke kantor. Kali ini dengan semangat baru, bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada manusia, tapi karena ingin tetap pantas di hadapan Tuhannya. Ia membuka rapat pagi dengan senyuman, memimpin tim dengan tenang, dan menyapa setiap pegawai dengan ramah. Perlahan tapi pasti, semua mulai kembali percaya. Mereka menyadari, Rana tidak berubah, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Setahun telah berlalu sejak Rana menerima pinangan dari Amir bin Fattah. Dalam kurun waktu itu, mereka bukan hanya membangun rumah tangga, tapi juga membangun kepercayaan, kehormatan, dan keberkahan dalam setiap keputusan yang mereka buat bersama. Rana tetap menjadi manajer keuangan, tapi bukan sekadar manajer. Ia menjadi simbol bahwa wanita yang menjaga kehormatan dan agama akan dimuliakan bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Amir mengajak Rana untuk melakukan perjalanan umrah. Baginya, itu bukan sekadar ibadah, tapi juga wujud rasa syukur atas semua yang telah mereka lewati bersama. Di bawah langit Mekah yang bersih dan tenang, Rana berdiri di depan Ka'bah. Ia memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Dalam sujudnya, ia mengulang satu doa yang selama ini selalu ia panjatkan sejak hari pertama menginjakan kaki di tanah Arab. Ya Allah, jika aku diuji, jadikan aku sabar. Jika aku diberi, jadikan aku bersyukur. Dan jika aku dicintai, jadikan aku tetap rendah hati. Selesai tawaf, Amir menggenggam tangannya erat. Mereka duduk di sudut Masjidil Haram, di bawah payung raksasa yang mulai menutup pelan. Rana, katanya lembut, masih ingat hari pertama aku meletakkan bunga mawar di mejamu. Rana tersenyum sambil menahan tangis. Itulah hari pertama aku merasa ada sesuatu yang akan mengubah hidupku. Amir mengangguk pelan. Saat itu aku belum tahu bagaimana mengungkapkan niatku. Tapi aku tahu, Allah telah mempertemukanku dengan wanita yang lebih dari sekadar istri. Kau adalah penolong dalam urusanku, penyejuk dalam langkahku, dan penjaga kehormatan rumahku. Rana menunduk. Hatinya gemetar, bukan karena pujian suami, tapi karena ia sadar semua ini takkan terjadi tanpa pertolongan dari langit. Sebelum mereka meninggalkan Masjidil Haram, Amir mengambil sebuah kotak kecil dari saku jubahnya. Buka ini, ucapnya. Rana membukanya perlahan. Di dalamnya ada cincin emas putih sederhana. Namun di sisi dalamnya terukir tulisan kecil dalam bahasa Arab. Li'anaha'a da'watun istujibat. Karena ia adalah doa yang dikabulkan. Amir memakaikan cincin itu ke jari manis Rana, lalu membisikkan. Dan aku tahu, aku pun adalah doa yang pernah kau panjatkan dalam tangismu di kamar kecil apartemen sempit itu. Benar, Rana. Rana tak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk, dengan dada penuh sesak oleh rasa syukur. Di hadapan Ka'bah, tempat paling mulia di muka bumi, dua insan yang dulu tak saling mengenal kini terikat dalam cinta dan keimanan. Cinta yang bukan dimulai dari harta atau rupa, tapi dari kesabaran, kejujuran, dan doa-doa panjang yang tak pernah padam. Dan begitulah akhirnya. Rana, wanita biasa dari Indonesia, menjadi ratu di negeri pasir. Bukan karena takdirnya tiba-tiba berubah, tapi karena Allah menjaga setiap langkahnya yang lurus, dari awal hingga akhir.